Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak yang solihat? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Kakak-kakak, kali ini kita akan belajar di tema 4. Kita sudah memasuki tema 4. Kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Dan sistem peredaran darah yang kita pelajari saat ini adalah sistem peredaran darah hewan. Dan sistem peredaran darah ini erat kaitannya dengan sistem pernapasan yang pernah kita pelajari yang di tema 2 yang lalu. Masih ingat kan? Oke, semangat ya. Kita nanti akan belajar hebat di sini ya. Dan supaya ilmu kalian nanti bermanfaat, ilmu kalian menjadi berkah, membawa keberkahan dari Allah SWT, kita awali dengan membaca basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, ayo kita kepoin bersama. Kakak-kakak, kali ini kita belajar tentang sistem peredaran darah pada hewan. Kita sudah masuk pada tema yang keempat. Oke? Kita lanjutkan. Nah, sistem peredaran darah hewan apa saja yang nanti akan kita pelajari? Kita akan belajar beberapa jenis sistem peredaran darah yang khusus dan berbeda pada hewan-hewan tertentu. Yang pertama, kita akan mengamati tentang sistem peredaran darah pada hewan vertebrata. Nah, kita akan belajar sistem peredaran darah katak, ikan, dan mamalia serta burung. Ya, mamalia dan burung memiliki sistem peredaran darah yang sama. Kemudian yang kedua, pada hewan avertebrata kita akan pelajari sistem peredaran darah pada cacing dan belalang. Oke? Paham ya? Kita lanjutkan. Nah, di segmen yang pertama, bagian yang pertama kita akan belajar tentang sistem peredaran darah hewan vertebrata ya, yaitu katak, ini katak, kemudian kuda yang mewakili mamalia dan ikan. Oke? Kita langsung ke yang pertama, yaitu sistem peredaran darah pada katak. Nah, sistem peredaran darah katak memiliki jantung dengan 3 ruangan. Coba perhatikan gambar di sebelah kiri ini. Ini ada atrium atau yang disebut serambi, dan ini atrium yang sebelah kiri, yang biru ini sebelah kanan. Nah, kemudian memiliki 1 ventrikel atau bilik di bawah sini. Bilik pada katak hanya 1, sehingga kemungkinan tercampurnya darah kotor dari seluruh tubuh, ini adalah seluruh tubuh ya, jaringan kapiler sistemik di seluruh tubuh, kemudian membawa darah yang penuh CO2 atau karbon dioksida sebagai hasil metabolisme, itu akan dibawa kembali ke jantung melalui atrium atau serambi kanan. Ingat-ingat, jantung sebelah kanan itu adalah sebelah kiri kita, karena kita melihat gambar jantung ini berhadap-hadapan dengan kita. Ya, ingat-ingat ya, sebelah kanan jantung adalah sebelah kiri kita. Diingat-ingat. Jadi dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan jantung, kemudian masuk ke bilik, dan setelah itu dipompa menuju paru-paru. Demikian juga dari paru-paru, CO2 dilepaskan, oksigen diikat, ini yang berwarna merah, ini oksigen sudah diikat, kemudian dimasukkan kembali ke jantung melalui serambi kiri atau atrium sebelah kiri dan dipompa menuju ventrikel. Setelah itu dipompa lagi ke seluruh tubuh dan satu lagi dipompa ke arah paru-paru. Nah, di sini karena ventrikel cuma 1, bilik milik katak cuma 1,
tubuh, tidak ada sekat di sini yang menyebabkan terjadinya percampuran antara darah kotor dan darah bersih dari paru-paru. Ya, sehingga Masya Allah, Allah mengaruniai Kata dengan bantuan alat pernafasan berupa permukaan kulitnya. Jadi mengapa permukaan kulit Kata itu berlendir? Untuk membantu menangkap oksigen, untuk memenuhi tambahan kebutuhan oksigen yang diperlukan oleh tubuhnya, karena ini terjadinya percampuran antara darah kotor dan darah bersih di dalam jantung Kata. Ya, Masya Allah, subhanallah. Di sisi lain Allah memberi kekurangan, tetapi Allah memberi kelebihan di sisi yang lain. Masya Allah. Ya, belum kita lanjutkan mekanisme atau cara kerja sistem peredaran darah pada Kata. Itu merupakan sistem peredaran darah tertutup, ya, dan peredaran darah ganda. Mengapa dikatakan tertutup? Nih, karena dia memiliki pembuluh darah. Ya, darahnya mengalir pada pembuluh darah, tidak langsung mengalir ke seluruh tubuh tanpa pembuluh darah langsung masuk ke sel-sel, tidak seperti itu. Ya, Allah menciptakan pembuluh darahnya. Ya, dan peredaran darah ganda maksudnya adalah darah melewati jantung dalam satu kali peredaran, satu kali denyutan itu 2 kali melewati jantung. Maksudnya apa? Ketika darah masuk dari seluruh tubuh, darah juga masuk dari paru-paru. Ini karena adanya sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil, ya, dari seluruh tubuh dan dari paru-paru. Jadi ini berbarengan, masuk ke seluruh tubuh, yang dari paru-paru masuk ke jantung, dan yang dari jantung masuk ke paru-paru, satunya lagi diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi 2 kali keluar dan 2 kali masuk, sehingga disebut sebagai sistem peredaran darah ganda. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, yang kedua adalah sistem peredaran darah ikan. Nah, coba perhatikan gambar ikan ini. Berbeda dengan Kata, ya, yang memiliki ruang jantung 3, kalau ikan ruang jantungnya hanya 2. Ya, jadi alat peredaran darah ikan terdiri atas jantung, dan ini ada di depan jantung ada sinus venosus. Ya, jantung ikan ini terdiri dari 2 ruangan, hanya 2, satu atrium dan 1 ventrikel, 1 serambi dan 1 bilik. Ya, terletak di belakang insang. Sinus venosus ini adalah struktur atau penghubung antara pembuluh darah vena ikan dengan jantung, ya. Menerima darah dari pembuluh darah vena, menerima pertama kali, kemudian dimasukkan ke dalam serambi jantung, ya. Kemudian di antara atrium dan ventrikel ini ada sekatnya atau ada klep, ya. Jadi ini apa? Fungsi dari klep adalah mencegah agar darah tetap mengalir searah, ya. Tidak kembali lagi ke vena. Jadi yang masuk ke jantung tidak kembali lagi ke vena, tapi terus dipompa menuju insang. Nah, di sini mengapa sistem peredaran darah ikan disebut sebagai sistem peredaran darah tunggal? Karena kalau pada Kata tadi, insang kan berfungsi seperti paru-paru. Kalau pada Kata dari paru-paru dikembalikan lagi ke jantung, ya. Tetapi pada ikan tidak. Jadi darah yang mengalir di jantung ikan adalah darah yang penuh dengan CO2 atau karbon dioksida, hasil metabolisme dari tubuh ikan. Jadi kalau di jantung Kata ada yang banyak mengandung oksigen, darah mengandung oksigen, dan darah yang mengandung karbon dioksida. Tidak demikian dengan ikan. Di jantung ikan hanya darah yang banyak mengandung CO2 langsung dibawa ke insang. Di insang, pada filamen insang ini CO2 dilepaskan ke air, kemudian
oksigen yang terlarut dalam air diikat oleh filamen kapiler darah di filamen insang ini, kemudian langsung dipompa oleh jantung ya, langsung diedarkan ke seluruh tubuh, dari insang ke seluruh tubuh untuk digunakan di setiap sel-sel dan untuk proses metabolisme. Paham ya? Nah, yang merah ini adalah pembuluh darah arteri, sedangkan yang biru adalah pembuluh balik atau vena, ya. Nah, pembuluh darah arteri banyak mengandung oksigen, sedangkan pembuluh darah vena banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida. Paham ya? Nah, jadi mengapa ini dikatakan peredaran darah tunggal? Rutenya dari mana? Dari jantung dipompa ke insang, dari insang menuju seluruh tubuh, dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Jadi tidak ada dua kali darah masuk ke dalam jantung ikan sebagaimana yang terjadi pada kata. Nah, sudah tahu bedanya ya? Alhamdulillah, insya Allah sudah tahu ya. Kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu sistem peredaran darah mamalia dan burung. Nah, pada mamalia dan burung, jantungnya, struktur jantung ini memiliki 4 ruang dan memiliki sekat yang sempurna. Ini coba perhatikan gambar jantung di sebelah kiri ini. Ini yang hitam ini sekat yang sempurna sehingga tidak memungkinkan darah kotor di ventrikel kanan bercampur dengan darah bersih di ventrikel kiri. Ya, karena masing-masing ventrikel kanan dan kiri terpisah dengan sekat yang sempurna. Jadi jantung bagian kanan dan jantung bagian kiri terpisah dengan sekat yang sempurna. Sehingga mamalia dan burung tidak perlu lagi alat bantu pernafasan dari kulitnya untuk menangkap oksigen. Hanya kalau burung ketika dia terbang itu memang ada bantuan pernafasan dari pundi-pundi udara, yaitu gunanya untuk menyimpan udara. Ya. Nah ini ya, Masya Allah, Allah mengaruniai setiap makhluknya dengan kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing, Masya Allah ya. Nah ini perhatikan, ini adalah seluruh tubuh ya, sistem kapiler di seluruh tubuh. Nah ini dari sini kita langsung dari kapiler langsung darah ya yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida hasil dari metabolisme di dalam sel-sel tubuh dibawa menuju vena ya. Kemudian ini dari pembuluh darah vena, ini kapiler vena ke pembuluh darah vena utama, kemudian masuk ke serambi kanan atau atrium kanan. Dari atrium kanan dipompa ke ventrikel kanan atau bilik kanan. Nah, sementara yang dari paru-paru darah juga masuk ya, setelah masuk ke serambi kiri dan masuk ke bilik kiri. Nah, ketika dipompa lagi, maka darah yang penuh CO2 dipompakan ke paru-paru. Ya. Sedangkan dari bilik kiri dipompakan ke seluruh tubuh yang kaya oksigen ini untuk dimanfaatkan dalam proses metabolisme dalam sistem tubuh. Ya. Sedangkan darah yang penuh CO2 dibawa ke paru-paru, maka proses pertukaran CO2 dan oksigen berlangsung di paru-paru. Oke? CO2 karbon dioksida dilepaskan. Kemudian hemoglobin mengikat oksigen ya, diikat oksigen kemudian dipompa lagi menuju jantung. Maka mengapa jantung, darah mamalia dan burung sama dengan kata merupakan sistem peredaran darah tertutup karena memiliki pembuluh darah dan sistem peredaran darahnya ganda. 2 kali memasuki jantung ya dalam 1 kali peredarannya. Oke, paham ya kakak? Ya, insya Allah paham. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini adalah perbandingan
antara sistem peredaran darah pada ikan, pada amfibi, katak, dan pada mamalia atau burung. Nah, di sini akan terlihat bedanya. Perhatikan jantung masing-masing ya. Nah, kalau jantung ikan ini warnanya biru semua, artinya apa? Dalam jantung ikan tidak ada darah yang mengandung oksigen. Semuanya mengandung CO2, langsung dipompakan ke insang, diinsang, CO2 dilepas, oksigen ditangkap. Jadi filamen insang itu fungsinya sama dengan paru-paru ya, yang alveolus di dalam alveoli atau alveolus di dalam paru-paru amfibi maupun mamalia. Jadi fungsi filamen insang sama dengan alveolus atau alveoli pada paru-paru amfibi dan mamalia ya. Nah, ini peredaran darah tunggal, sedangkan amfibi ini peredaran darah ganda ya, 2 kali masuk seperti ini. Jangan salah ya kakak, perhatikan baik-baik. Ini menggambarkan seluruh tubuh ikan. Ini menggambarkan seluruh tubuh katak atau amfibi. Yang ini menggambarkan seluruh tubuh mamalia. Dan ini menggambarkan paru-paru. Ini paru-paru, dan yang ini menggambarkan insang. Oke, paham ya? Ya. Nah, dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung disebut sistem peredaran darah besar. Sedangkan dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung disebut sistem peredaran darah kecil. Ya, ganda, sehingga ada ganda. Tapi kalau pada ikan tidak demikian ya, langsung ya. Oke? Sudah tahu bedanya ya? Perhatikan sekatnya ini untuk membedakan milik katak dengan milik mamalia. Itu nanti bisa keluar dalam soal-soal latihan ataupun soal-soal ulangan kalian ya. Oke, perhatikan baik-baik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita sudah sampai pada sistem peredaran darah hewan avertebrata. Dan pada kali ini kita hanya belajar tentang cacing, tanah, dan belalang. Oke, let's go. Nah, kita akan belajar tentang sistem peredaran darah cacing yang pertama ya. Cacing tanah ya tidak memiliki organ pernapasan yang sejati ya, karena tidak memiliki paru-paru khusus dan dalam mengambil oksigen karena langsung dari kulitnya ya. Cacing tanah memiliki sistem peredaran darah tertutup sejati. Dia tertutup juga sebagaimana amfibi, sebagaimana ikan dan mamalia, karena dia memiliki pembuluh darah ya. Dia memiliki kapiler darah. Darahnya berwarna merah dan mengandung amubosit. Itu merupakan butiran tidak berwarna. Sedangkan yang berwarna merah itu adalah plasma darahnya karena mengandung hemoglobin yang terlarut yang berfungsi mengikat oksigen dari permukaan kulit dari cacing tersebut, sehingga dari sistem pembuluh darah ini langsung mengikat oksigennya ya di permukaan kulit ini dari permukaan kulit itu. Jadi tidak ada sistem pernapasan yang khusus sebagaimana binatang yang lebih besar seperti ikan dan katak ya. Tapi dia langsung ini memiliki fungsi ganda gitu ya. Pernafasan terjadi di seluruh permukaan kulit cacing. Nah, pernafasan berlangsung saat kulit dalam keadaan basah. Jadi makanya kenapa cacing harus basah permukaan tubuhnya, karena kalau kekeringan dia akan mati ya. Pembuluh kapiler darah dalam tubuh ini langsung mengambil oksigen dan melepaskan CO2 gitu ya. Dan ini seperti itu ya, Masya Allah. Cacing binatang yang kecil, Allah melengkapinya dengan sistem peredaran darah yang khusus pula. Jadi tidak perlu serumit katak, ikan maupun atau apalagi mamalia ya. Oke.
Masya Allah. Kita lanjutkan ke berikutnya adalah sistem peredaran darah pada belalang atau pada serangga pada umumnya ya, hampir mirip. Sistem peredaran darah pada serangga ini berupa sistem peredaran darah terbuka. Jadi serangga tidak seperti cacing, dia tidak memiliki pembuluh darah. Nah, belalang memiliki jantung yang berbentuk tabung panjang ini di sepanjang punggungnya yang disebut jantung pembuluh ya, yang berupa gelembung-gelembung yang memiliki lubang-lubang halus ya. Nah, ini letak jantung di sepanjang punggung. Darah belalang yang beredar ke seluruh tubuh tidak membawa oksigen, tapi hanya membawa sari-sari makanan. Mengapa? Karena oksigen sudah dibawa oleh sistem trakea ya, ada stigma, masih ingat sistem pernapasan pada belalang ada stigma, kemudian masuk ke trakea, kemudian ke tracheolus, di tracheolus kemudian oksigen langsung dikirimkan ke sel-sel yang ada di tubuh belalang dari sistem trakea tersebut. Oke? Sedangkan darahnya hanya membawa sari-sari makanan ya. Seperti itu. Oke? Sudah paham ya, ini sistem pernafasan, sistem peredaran darah pada belalang. Oke? Sudah paham ya kakak? Oke, kalian hebat, kalian pasti bisa ya. Mudah kan? Baik. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan belajar hebat tentang sistem peredaran darah pada hewan. Masya Allah. Allah telah menciptakan sistem peredaran darah setiap makhluk dengan sempurna dan sesuai dengan kebutuhannya. Kita hendaknya selalu bersyukur kepada Allah dan memahami setiap tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah melalui makhluk ciptaannya. Masya Allah. Tidaklah Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan sia-sia. Bahkan penciptaan nyamuk maupun penciptaan amuba atau penciptaan virus atau penciptaan hewan-hewan atau makhluk kecil yang lainnya, semuanya Allah ciptakan tidak sia-sia dan semuanya mengandung hikmah untuk kita. Nah kakak, kita bersyukur kepada Allah atas semua karunia dan keindahan ciptaannya. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan Ustadzah di pertemuan hebat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.